Halo Cesku. Nah, udah cukup lama ya motor 2 tak ini udah nggak diproduksi di Indonesia. Dan gue bakal mau nyobain gimana sih rasanya pakai motor 2 tak ini di ibu kota. Seperti melewati tanjakan dan juga gue bakal nyobain di stop and go-nya di motor 2 tak ini. Yaitu motor Ninja R tahun 2011. Kalian penasaran? Tonton video ini sampai habis. Nah Cesku, sebelum gue nyobain motor ini di jalan ya, gimana rasanya buat si motor ini, gue bakal bahas dulu nih beberapa part yang ada di motor ini nih guys. Yang pertama itu depannya dia sudah mengganti ban dengan ukuran 90/80 dan peleknya sudah menggunakan pelek Sonic guys. Jadi ini bukan pelek yang menggunakan bawaan pabriknya. Untuk spakbornya dia masih standar ya dengan motif karbon, dan ada beberapa tambahan dari sisi bodi depan, yaitu dia menggunakan windshield dengan motif karbon. Yang uniknya lagi adalah motor Ninja R ini sudah menggunakan body custom, yaitu body customnya itu ya pasti kalian belum tahu lah ya, ini motor Aprilia 125 HRS guys. Ini bodinya udah di custom. Kemudian kita langsung aja bahas dari sisi kokpit dulu ya. Untuk sisi kokpitnya dia sudah diganti nih partnya dengan sting jepit ya. Ini sting jepit, bisa kalian lihat ini ya, posisi ridingnya jadi bakal berasa nunduk banget. Kemudian untuk kayak koplingnya juga masih standar ya, bisa kalian lihat nih. Untuk beberapa tombol di bagian kokpitnya juga nggak ada tambahan sih guys gitu. Nah untuk juga misalkan motor ini kan 2 tak nih guys, jadi ya kalian nggak bakal tahu lah ya kalau motor ini nggak bisa nyalain melewati start engine guys. Jadi motor ini harus nyalain dari sisi engkolnya nih guys gitu. Oke, untuk tangki motor ini maksimalnya itu di angka 10 liter guys. Jadi ini maksimal kalian bisa ngisi bensin itu di angka 10 literan aja, ini udah bakal full banget gitu. Dan untuk joknya, ini joknya masih standar, terus juga untuk jok sisi penumpang juga masih standar. Kemudian kita bahas dari bagian belakangnya. Habis itu untuk bagian bawahnya nih, bannya sudah menggunakan ban Badleg ya, alias Bridgestone, dan ukurannya itu 120/70 guys. Sama seperti yang bagian depannya nih guys, dia sudah menggunakan velg Sonic gitu. Kemudian di sini juga kalipernya masih standar. Dan selang remnya nih kayaknya udah diganti dengan part dengan merek TDR guys gitu. Dan knalpotnya ini dia menggunakan merek CMS gitu. Dan dia juga di custom ya bagian kolongnya. Jadi nih di belakang ini dia nggak ada yang namanya spakbor. Tapi lampu sennya juga nih kayaknya nyala nih kalau buat di malam hari gitu. Dan untuk platnya dia ditaruh di sini guys untuk motor si custom Ninja R gitu. Ya kita lanjut nih bahas di bagian sampingnya. Ini bagian sampingnya masih terlihat banget ya dari body customnya si Aprilia 125 HRS nih. Kemudian juga ini ada engkol ya. Terus ini yang udah diganti partnya, yaitu dia sudah menggunakan foot brake nih guys. Jadi yang awal yang standar itu dia bentukannya nggak kayak gini guys, kayak dia lebih datar gitu. Bisa kalian lihat nih. Tuh. Kemudian knalpot yang sudah diganti, yaitu dia pakai merek CMS. Jadi ini bukan bawaan pabrik tapi ini CMS ya. Suaranya nggak terlalu berisik sih. Nih, gue bakal mau ngasih tahu nih ke kalian nih. Gimana? Keren kan? Kalau dia pakai knalpot nggak terlalu berisik, tapi ini ya sangat worth it sih buat dipakai di ibu kota gitu. Sementara di bagian sisi kiri nih, part yang udah diganti itu adalah transmisinya guys. Jadi ketika gue bakal maju dan nurunin gigi, itu gue nggak perlu mencet kopling nih guys, karena ini sudah menggunakan upside down. Jadi lu nggak perlu repot lah ya buat masukin gigi pakai kopling gitu. Jadi kayak tangan lu walaupun begini juga lu sambil ngecek dompet juga masih bisa lu buat masukin gigi dan nurunin gigi gitu. Nah guys, untuk spesifikasinya dari motor Ninja R 2011 ini, dia masih menggunakan karburator guys. Ya belum bisa sih maksudnya dalam menggunakan injeksi gitu. Untuk kapasitasnya sendiri dari motor ini adalah 149 cc dan daya kudanya itu di angka 23,73 nih. Dan torsinya itu di angka 18,76 Nm, dan motor ini sudah ditenagai oleh tenaga super skips dan 2 stroke gitu. Nah, kayaknya langsung aja kali ya kita cobain nih di jalanan gimana rasanya pakai motor ini di ibu kota ya. Dan gue juga bakal nyobain untuk stop and go maupun di jalan tanjakan gitu.
Cesku. Nah sekarang gue udah di atas motor yang Ninja Air tahun 2011 Ces. Jadi gue bakal nyobain nih gimana rasanya naik motor ini di jalanan. Yang pertama gue bakal nyoba dari sisi stop and go nya dan kemudian juga gue bakal nyobain di atas tanjakan apakah enak atau enggak nih guys. Gitu. Oke kita coba aja langsung stop and go nya kali guys ya. Ini enak banget guys. Super Kipsa dapet, sumpah ini enak banget. RPM nya nih lumayan tinggi ya, di atas RPM 9000 nih, tarikannya ngejabat banget loh guys. Bisa lihat guys. Mantap. Oke, untuk dari sisi stop and go nya ini tarikan awalnya sampai tarikan atas itu enak banget guys. Jadi menurut gue ini motor masih nggak ada obatnya ketika di kelas 2 taknya gitu. Ini motornya emang enak banget sih, gokil. Yang gue suka dari motor ini adalah motor ini sudah menggunakan upside down dari sisi transmisinya. Jadi gue nggak perlu mencet kopling lagi, dan motor ini sudah langsung bisa dimajuin dan dimundurin giginya nih guys. Bisa kalian lihat ya. Nih. Oke. 3 gitu guys. Jadi gue seneng banget sama motor Ninja Air yang udah dimodifikasi dari beberapa part ini seperti upside down-nya. Ya ini meringankan banget sih untuk ketika gue mencoba merubah transmisinya guys. Oke, kalian penasaran kan gimana ketika berkendara pakai motor ini tuh ditanjakan nih. Nah di depan gue ini sekarang ada jalanan tanjak. Kita bakal coba ya, apakah ini masih kuat atau enggak untuk dari sisi jalanan yang nanjak nih. Oke. Tuh, lumayan ya, lumayan enak nih. Oke, ini enak banget sih buat tanjakan, sangat responsif banget sih buat apa namanya, sisi berkendaranya gitu. Nah Ces, kayaknya segitu aja yang udah gue bahas tentang motor Ninja Air 150 nih di tahun 2011. Nah intinya kalau misalkan kalian pengen punya motor ini nih Ces, ini sangat disayangkan udah nggak punya keluaran barunya. Kalian pastinya harus membeli second di angka kisaran itu 25 juta sampai 35 jutaan aja kalian udah bisa memiliki motor ini. Tapi jangan lupa nih, dan nggak boleh kelewat juga kalau misalkan kalian mau mempunyai motor ini, kalian harus dan wajib melakukan uji kelayakan emisi di kepolisian terdekat gitu. Ya itu aja sih yang udah gue bahas tentang motor ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe di YouTube-nya Bram by Yuzo Indonesia. Sampai jumpa lagi di next video gue Bootsky, dan pamit. Wassalamualaikum.